Kasus asusila Hashim Asyari, Ketua KPU RI Hashim Asyari membuatnya dipecat dari jabatan Ketua KPU. Perbuatan asusilanya kepada petugas PPLN luar negeri. Video ini dibuat hanya untuk hiburan, so jangan baper dan jangan percaya 100% dengan apa yang gue bilang di video ini. Kasus pemerkosaan Ketua KPU Hashim Asyari. Wow. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU kita, Hashim Asyari, karena ia terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, yang mana ia melakukan tindakan asusila kepada korbannya sesama panitia penyelenggara pemilu yang berada di Den Haag, Belanda. Lalu bagaimana kronologinya ini bisa terjadi atau apa saja sebenarnya yang ia lakukan? Ini kayaknya kejadiannya emang udah terencana, terstruktur, karena kalian bisa nilai sendiri, karena yang dilakukan pertama oleh Hashim ini adalah pada tahun 2021 tuh. Dia udah jauh dari tahun 2021 bahwasannya yang mulia Bapak Hashim ini mengubah peraturan KPU terkait larangan menikah sesama penyelenggara pemilu. Jadi kejadiannya 2024 dia udah merubah peraturan itu dari tahun 2021. Lalu peraturan apa yang dia rubah sebenarnya? Jadi peraturan yang dia rubah adalah peraturan pasal 90 ayat 4 PKPU nomor 4 tahun 2021, yang mana peraturan sebelumnya itu melarang pernikahan siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan. Itu peraturan sebelumnya. Yang dia rubah menjadi larangan berada di dalam satu ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu saja. Jadi ada poin-poin yang dia rubah sehingga di kemudian hari dia berpikir kalau dia itu nggak bisa terkena jeratan peraturan itu gitu. Jadi memang luar biasa yang mulia Bapak Hashim ini. Respect. Lalu apalagi yang dia lakukan? Setelah dia merubah peraturan itu, Hashim berkali-kali merayu korban. Korban menyebutkan bahwa nama korbannya kita sebut saja Mbak Ajeng, ya kan. Kalian bisa cari sendirilah nama korban aslinya itu siapa di Google atau dimanapun. Jadi Bapak Hashim ini berkali-kali merayu korban. Ya, ini korban menyebutkan bahwa Hashim mulai mendekatinya sejak bimbingan teknis atau BIMTEK PPLN di Bali tanggal 30 Juli 2023. Karena kan anggota-anggota pelaksana itu kan mendapat bimbingan teknis. Semuanya gitu kan. Jadi Hashim ini mulai mendekatinya ketika bimbingan teknis di Bali tanggal 30 Juli 2023. Korban menyebutkan sejak saat itu ia terus mengirim berbagai macam rayuan. Jadi mulai merayu-rayu lah, mulai mendekati. Hashim mengirim pesan seperti pernyataan akan menyayangi secara lahir batin dan sampai kapanpun. Jadi Hashim ini bilang kalau dia akan menyayangi gitu, menyayangi secara lahir batin sampai kapanpun. Ia bahkan mengirim pesan pandangan pertama turun ke hati hingga ia siap sayang. Diketahui juga Bapak Hashim ini beberapa kali mengajak korban untuk jalan berdua di sela-sela acara bimbingan teknis. Jadi awalnya merubah aturan, mendekati, merayu-rayu. Lalu yang selanjutnya, Bapak Hashim ini mengirim informasi yang sifatnya rahasia ke korban. Jadi kan tentunya sebagai ketua KPU kan tentu punya rahasia-rahasia yang belum bisa disebarkan menjelang pemilihan umum kemarin kan. Masalahnya Bapak Hashim ini mengirim informasi itu kepada korbannya itu dengan kalimat for your eyes only, hanya untuk kamu gitu. Hashim menyampaikan kalimat ini saat mengirim informasi rahasia ke korban, yakni pada tanggal 6 Agustus 2023. Apa yang ia bagikan? Atau informasi apa yang ia bagikan kepada si korban? Ia membagikan rencana agenda kunjungan ke luar negeri dan materi-materi pelaksanaan untuk bimbingan teknis di sejumlah negara. Wow. Hashim juga membagikan tautan pesan WhatsApp
tentang pernyataan Menko Polhukam terkait politik uang. Jadi ya kayak cowok lagi cari-cari topik lah sama cewek, ya kan. Jadi kayak apa nih yang bisa gue jadiin topik obrolan gitu kan, karena emang nggak ada, ya udah nih rahasia-rahasia negara gitu dikirim-kirim. Pemeriksa menilai chat yang dikirim Hashim, yang chat-chat yang tadi tuh adalah bentuk untuk meningkatkan citra Hashim pada saat itu sebagai ketua KPU, supaya korban itu kayak wah anjir, ini info-info negara nih gue dapet gitu, banget validasi kayaknya. Lalu apalagi yang dilakukan Hashim ini? Yang dilakukan selanjutnya oleh yang mulia Bapak Hashim ini memaksa korban untuk berhubungan badan. Hashim menginap di Hotel Van der Valk, Amsterdam pada tanggal 3 Oktober 2023. Oke? Dalam rangka menghadiri bimbingan teknis di sana. Jadi kan sebagai ketua KPU dia harus mengasih bimbingan-bimbingan kan terkait akan pelaksanaan pemilu kemarin. Lalu pada malam harinya, dia menelpon korban untuk datang ke hotel. Setelah berbincang-bincang di ruang tamu kamar, Hashim memaksa korban untuk melakukan hubungan badan. Jadi, sini kamu ke hotel gitu kan. Ini saya mau ngobrol. Ngobrol lah di ruang tamu kamar. Jadi setelah ngobrol-ngobrol, cibika-cibiki, Hashim memaksa korban untuk berhubungan badan dong. Jadi awalnya korban tuh sempat nolak. Meski terus ditolak, tapi Hashim ini terus memaksa. Jadi setelah ditolak, dipaksa. Ini gue bacanya begini ya. Dan Bapak Hashim pada akhirnya berjanji akan menikahi korban di kemudian hari. Lalu seminggu setelah kekerasan seksual itu atau setelah kejadian itu, korban mengalami gangguan kesehatan. Ini kayak agak ambigu gimana gitu. Cuman ya dari yang gue baca sih begitu ya. Lalu setelah kejadian itu, setelah kejadian susila itu atau setelah kejadian di hotel pada malam itu, lalu kemudian Hashim ini menjanjikan beberapa hal kepada korban. Menjanjikan apartemen, dan kalau Hashim ini berbohong, ia akan menggaransi dan akan membayar senilai 4 miliar rupiah. Dari mana itu kira-kira uangnya? Uang pribadi lah ya kan, nggak mungkin uang anggaran. Hashim terus berupaya mendekati dan merayu sampai membuat pernyataan tertulis pada tanggal 2 Januari 2024 yang berisikan janji-janjinya kepada korban. Jadi janji-janjinya itu bukan hanya sekedar terucap di mulut, tapi tertulis. Cowok mana lagi yang menjanjikan cewek dengan secari kertas? Lalu apa saja isi janji-janji dari Hashim itu? 1. Mengurus balik nama apartemen jadi atas nama korban. Jadi diuruslah nama apartemennya. 2. Memberikan keperluan penyintas selama kunjungan di Indonesia, termasuk tiket pesawat Belanda-Jakarta yang mana harganya senilai 30 juta rupiah, dan memenuhi seluruh keperluan makan atau apapun seluruh keperluannya. Lalu 3. Memberikan perlindungan nama baik dan kesehatan mental kepada korbannya. Lalu yang keempat, tidak akan menikah dengan perempuan lain. Yang kelima, memberi kabar minimal sehari sekali kepada korbannya. Bila pernyataan ini tidak dipenuhi, maka Hashim bersedia disanksi dan membayar denda senilai 4 miliar rupiah yang dicicil selama 4 tahun. Jadi setahun semiliar. Jadi janji-janji tersebut yang ada 5 poin tadi yang ditulis Hashim di kertas untuk meyakinkan korban itu, Mbak Ajeng itu ya kan. Yang romantis sekali Bapak Hashim ini. Lalu yang terakhir adalah, jadi Bapak Hashim ini sempat hadir dalam program Tonight Show dengan tema episode pada saat itu adalah pemilih muda ayo ke TPS pada tanggal 24 Oktober 2023. Dan selesai acara, jadi ia meminta Vincent dan Desta untuk membuat video ucapan untuk perempuannya itu, untuk korbannya itu lah gitu. Jadi selesai acara Tonight Show itu, ia bersama Vincent, Desta, dan Boyin membuat sebuah video berisi ucapan sukses dan doa agar penyelenggaraan pemilu di luar negeri itu lancar. Video itu diambil atas permintaan Hashim dan memakai ponsel Hashim, lalu dikirim ke perempuan itu lagi gitu. Dengan caption, aduh ini gue geli banget lagi. Jadi udah buat video itu, dikirimlah ke cewek itu kan. Dengan captionnya ini nih, captionnya special for you, diajengku. Lalu ditambah dengan emoticon tangan melipat, mawar merah, tangan memeluk,
melontar ciuman dengan hembusan hati dan emot yang terakhir tersenyum penuh. Romantis sekali Bapak Hasim ini. Ternyata ketua KPU kita romantis juga. Meminta Desta dan Vincent untuk buat video dikirim ke perempuannya dengan kata-kata special for you di ajengku, dengan emot-emot tangan, emot mawar, emot cium, emot hati. Luar biasa. Jadi begitulah kurang lebih kronologi kejadian Hasim, ketua KPU, sehingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan atau menjatuhkan sanksi kepada Hasim dan mencopot Hasim sebagai ketua KPU Republik Indonesia, ketua KPU kita pada tanggal 3 Juli 2024 yang lalu. Ya, semoga ketua KPU kita yang baru nanti tidak begitulah ya, atau semoga tidak akan terjadi lagi kejadian-kejadian serupa, apalagi tokoh ya kan, tokoh nasional kita lagi yang terjerat. Mungkin sekian video pada kesempatan kali ini, maafin kalau ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, bye.